Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Angelina Natalia Majid dengan NIM 21142011119 dari kelas A3 21 Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dan urgensi pendidikan Pancasila serta konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Insinyur Soekarno menggambarkan urgensi Pancasila secara ringkas tetapi meyakinkan. Pancasila adalah satu dasar falsafah dan juga satu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya satu alat pemersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala macam penjajahan, terutama imperialisme. Memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara bisa menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan institusional adalah membentuk dan menyelenggarakan negara berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional. Sementara itu, pendekatan sumber daya manusia terdapat pada dua aspek, yaitu orang-orang yang menjalankan pemerintahan dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam membangun tugas dan bertanggung jawab. Sehingga kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat. Tetapi melihat kejadian yang jauh dari sikap penerapan nilai-nilai Pancasila pada Indonesia, seperti masyarakat yang hanya memeluk agama tertentu karena faktor mayoritas, sehingga ia tidak bisa menjalani ajaran agamanya dengan baik. Sikap tidak adil terhadap sesama hanya karena perbedaan suatu hal. Aksi bentrok antar suku karena rendahnya kesadaran dan rasa persatuan, dan perlakuan tidak adil di beberapa tempat sosial karena faktor perbedaan ras. Untuk mengatasi beberapa masalah yang ada, perlu pemahaman yang mendalam terhadap urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pemahaman tersebut, ada tahap implementasi juga, yaitu tahap yang selalu memperhatikan prinsip-prinsip good governance, antara lain transparan, accountable, dan fairness, sehingga akan terhindar dari KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan warga negara yang berkiprah dalam bidang bisnis harus menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai-nilai etika. Bisnis yang menghindarkan warga negara melakukan free fight, liberalisme, tidak menjadi monopoli dan monopsoni, serta warga negara yang bergerak dalam bidang organisasi, kemasyarakatan, dan bidang politik, maka Indonesia akan mencapai tujuan yang dicita-citakan seperti yang diharapkan pejuang-pejuang pada masa dulu jika rakyat Indonesia menerapkan nilai-nilai terkandung dalam Pancasila. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu, yang pertama, agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah, dan yang kedua, agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pada gilirannya nanti, cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan sehingga secara bertahap dapat diwujudkan dalam masyarakat yang makmur, dalam keadilan dan masyarakat yang adil, dalam kemakmuran. Sekian sedikit materi yang bisa dapat saya jelaskan. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya mengajak kepada teman-teman yang baru saja lulus SMA atau SMK yang masih bingung untuk mencari perkuliahan untuk bisa dapat bergabung bersama-sama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Yang ingin mengetahui lebih dalam, silakan cek IG Unpi Manado. Sekian, terima kasih.